Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 190416874, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi dari dua video yang telah saya tonton dari YouTube. Selamat menyaksikan. Ringkasan materi dari metode peramalan dalam produksi. Forecasting, salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi adalah dengan menggunakan metode forecasting atau peramalan. Peramalan termasuk ke dalam seni atau ilmu dalam melakukan prediksi pada suatu kejadian yang akan datang. Metode forecasting sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah forecasting secara kualitatif, yang artinya forecasting hanya berdasarkan pada pendapat serta analisis yang deskriptif, dan yang kedua adalah forecasting kuantitatif, yaitu merupakan forecasting yang berkaitan dengan perhitungan secara matematis. Forecasting atau peramalan merupakan sebuah metode sebagai alat bantu dalam melakukan suatu perencanaan yang efisien dan efektif. Contohnya seperti peramalan tingkat permintaan suatu produk atau beberapa produk, serta peramalan terhadap harga sembako di dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Kegiatan peramalan adalah salah satu fungsi bisnis untuk memperkirakan permintaan serta penggunaan produk agar produk-produk tersebut dapat diproduksi dalam jumlah yang tepat. Teknik peramalan ada yang bersifat formal maupun non-formal. Pada umumnya, aktivitas peramalan dilakukan oleh bagian pemasaran yang dimana hasilnya sering disebut juga sebagai ramalan permintaan. Ada juga jenis-jenis model forecasting. Terdapat beberapa jenis dari model forecasting atau peramalan, yaitu jenis model rata-rata bergerak atau moving average model. Model data ini menggunakan sejumlah data permintaan baru yang aktual guna membangkitkan nilai ramal dalam permintaan di masyarakat akan datang. Jenis model rata-rata bergerak terbobot, weighting moving average model. Model ini memiliki sifat yang lebih responsif terhadap adanya perubahan sebab data dari periode yang baru pada umumnya diberi bobot yang lebih besar. Jenis model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model. Rumus untuk perhitungan eksponensial model smoothing adalah sebagai berikut. Metode-metode yang digunakan dalam forecasting. Di dalam prakteknya terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan peramalan, antara lain time series atau deret waktu. Di dalam analisis deret waktu terdapat berkaitan antara variabel yang dicari atau dependent dengan variabel yang mempengaruhinya atau independent variabel yang dihubungkan dengan waktu seperti minggu, bulan, atau bahkan tahun. Di dalam analisa deret waktu, variabel yang dicari adalah waktu. Berikut metode peramalan di dalam analisis deret waktu. Yang pertama, metode smoothing. Yang kedua, metode Box-Jenkins. Yang ketiga, metode proyeksi tren dengan regrensi. Yang keempat, causal method atau sebab akibat. Merupakan metode yang didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, tetapi bukan dalam bentuk variabel waktu. Metode peramalan yang ada pada causal methods yaitu metode regrensi dan korelasi, metode input-output, metode ekonometri. Selain metode yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif sangat mendekati tingkat akurasi dan aktual dibanding dengan metode lainnya. Pada dasarnya, metode ini memiliki sifat yang subjektif.
sebab sangat dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, serta pengalaman seseorang sehingga hasil peramalan kualitatif dari tiap orang akan berbeda-beda. Teknik atau metode dalam peramalan kualitatif adalah sebagai berikut. Juri dari opini eksekutif. Di dalam metode ini diambil berdasarkan opini atau pendapat dari sekelompok kecil top manajer, baik itu manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik yang seringkali digabungkan dengan model statistik. Gabungan tenaga penjualan. Untuk setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya masing-masing, yang pada akhirnya akan digabungkan pada tingkat provinsi serta nasional guna mencapai ramalan secara keseluruhan. Metode Delphi. Metode ini melakukan penyebaran serangkaian kuesioner yang akan disebarkan kepada tiap responden, yang kemudian jawabannya akan disederhanakan sebelum diberikan kepada para ahli untuk dibuatkan peramalan. Survei pasar atau market survey. Metode ini mendapatkan masukan dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian suatu periode yang sedang diamati. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, telepon, atau dengan melakukan wawancara langsung. Berikut kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya, forecasting atau peramalan sangat penting dilakukan dalam merencanakan serta mengawasi kegiatan produksi, baik itu produksi produk maupun jasa. Suatu peramalan yang baik merupakan inti dari efisiensi aktivitas manufaktur serta jasa, di mana hasil dari peramalan ini akan dipergunakan oleh pihak manajer dalam melakukan pengambilan suatu keputusan yang berhubungan dengan proses pemilihan, perencanaan kapasitas, dan sebagai dasar keputusan yang sifatnya kontinu dalam hal perencanaan, penjadwalan, serta persediaan. Sekian ringkasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.